Di sini saya sudah bersama dengan Pak Ahmad Basori. Pak, sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja Pak ya ke pertanyaan. Boleh. Jadi di sini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk membuat instrumen wawancara. Jadi langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak selaku wali kelas sekolah, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Ya, kalau ditanya untuk tingkat Indonesia, saya sendiri belum pernah melakukan survei atau bertanya atau membaca. Mungkin yang bisa saya jawab hanya untuk di sekolah kita. Memang saya belum melihat 100% guru itu bisa menerapkan penerapan proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Masih banyak guru-guru yang pada saat praktek di kelas itu masih mengacu gaya lama, yaitu banyak bersumber seakan-akan bahwa pengetahuan itu berasal dari guru. Padahal berdasarkan konsep K13 itu guru hanya sebagai pendamping, sebagai teman untuk mengawal proses pembelajaran di kelas, membantu anak didik untuk mencapai tujuan belajar. Jadi memang masih mengacu pada kebanyakan masih mengacu pada KTSP Pak ya, Iya, seperti itu. mungkin boleh dikatakan 50-50 lah. Ada yang sudah bisa menerapkan meskipun tidak seluruhnya K13 penerapan proses pembelajarannya, jadi sekitar 50% masih seperti menggunakan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama Bapak Ibu guru yang umurnya sudah tua. Kalau di sini Pak, kebanyakan gurunya sudah memakai K13 atau masih KTSP? Kalau di kita memang secara teoritis sudah menggunakan K13. Tinggal proses penerapannya di kelas masih seperti saya katakan tadi, secara teoritis mungkin administrasi pembelajaran itu sudah mengacu pada proses K13. Cuma dalam prakteknya pada saat di kelas itu mungkin tidak sesuai dengan yang ada di perencanaan pembelajaran gitu. Nah, mungkin masih terbawa-bawa kebiasaan lama gitu. Oke, baiklah Pak, terima kasih. Langsung ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya untuk kurikulum Merdeka Belajar? Ya, bisa. Pada prinsipnya kurikulum itu kan, perubahan itu bertujuan untuk memperbaiki proses pendidikan yang ada di negara kita. Jadi pengalaman-pengalaman yang diperoleh pada generasi sebelumnya, mungkin KTSP, mungkin KBK, atau bahkan kurikulum sebelumnya, insya Allah masih bisa dipakai. Terutama pengalaman, pengetahuan. Jadi karena secara substansi materi itu tidak banyak berbeda, tinggal proses pembelajarannya saja yang ada perbaruan gitu. Nah, ada perbaruan. Tapi secara substansi insya Allah masih banyak. Tidak apa ya, boleh dikatakan mungkin materi-materi baru itu hanya yang sifatnya sosial. Iya, yang bersifat saintik itu mungkin tidak banyak perubahan, tidak banyak perkembangan. Itu saja. Baiklah, terima kasih Pak. Langsung ke pertanyaan ketiga. Selaku Bapak sebagai wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Untuk penerapan secara teoritis K13 itu memang sarana itu harus cukup. Seperti buku pegangan siswa, buku pegangan guru itu harus ada. Kenapa? Karena untuk K13 ini kita menitik beratkan proses pembelajaran itu pada siswa. Jadi siswa yang berusaha untuk mencari pengetahuan. Nah, kita sebagai guru itu hanya sebagai pendamping untuk membantu anak didik untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, kalau sarana di sekolah kita khususnya, ya sekolah memang sudah berusaha, tapi ini kan baru tahun keberapa penerapan kurikulum, baru tahun ketiga. Mungkin sarana yang dipenuhi itu belum bisa 100%.
dikatakan saja misalnya sarana buku pegangan siswa belum bisa satu anak satu buku, bisa jadi satu anak satu buku 4 siswa, ada yang satu buku 3 siswa dan sebagainya. Itu kan secara sarana masih kurang. Yang kedua budaya anak-anak didik, anak-anak kita itu untuk menggiring ke sana itu masih perlu proses, perlu waktu. Jadi mungkin insya Allah beberapa tahun ke depan pembiasaan belajar mandiri itu akan tumbuh seiring dengan perkembangan waktu. Anak-anak kita masih kita banyak temukan kalau kita suruh membaca, mungkin ada dari di antara 30 sekian siswa itu yang membaca paling separuhnya bergelut, separuhnya bergurau ya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama dari sarana, yang kedua budaya. Kemudian sarana itu sebenarnya banyak. Nah, kemudian seperti tadi saya katakan juga dari pihak gurunya, ya seperti tadi katakan tidak semua guru itu bisa langsung menerapkan proses pembelajaran K13 secara utuh. Jadi masih sebagian terbawa-bawa gaya lama. Jadi itu mungkin kekurangan penerapan K13 di sekolah kita. Yang selanjutnya Pak, itu dalam pelaksanaan kurikulum K13 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana, dan apa kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Untuk pendidikan karakter itu acuannya yang pertama adalah kearifan lokal, yaitu kemampuan apa yang bisa digali di tempat kita yang banyak, yang bisa dimunculkan. Contoh misalnya di daerah kita ini boleh dikatakan bahwa sifat agamanya sangat kuat. Maka melalui pendidikan karakter yang bersumber dari pendidikan agama itu bisa ditumbuhkan. Misalnya budaya membaca Al-Quran sebelum proses pembelajaran. Kemudian budaya seni rebana, kemudian seni baca Al-Quran, seni membaca berlagu, maksudnya tilawah. Nah, itu yang bisa digali salah satunya dari agama. Yang kedua bisa juga dari kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan kita misalnya banyak tanaman karet, maka mungkin dengan mengembangkan bagaimana kita membuat produksi karet bisa menjadi lebih banyak atau proses pembibitan. Nah, itu anak-anak bisa karakter untuk berusaha lebih kuat bisa ditumbuhkan di sana. Kemudian anak-anak kita, lingkungan kita ini banyak olahraga, artinya banyak kompetensi di bidang olahraga. Kita tahu siswa kita sebagian itu bisa mempunyai prestasi tingkat kabupaten. Nah, itu bisa kita kembangkan. Jadi karakter dari pendidikan olahraga itu bisa muncul, misalnya sportivitas, penghargaan terhadap prestasi. Nah, itu nanti bisa tumbuh dari sana. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apakah ada penelitian atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi raport pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel lama? Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan pendidikan di negara kita. Dengan awal-awal penerapan K13, sekolah-sekolah sudah diundang untuk mengikuti berbagai pelatihan yang sudah disiapkan atau diadakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP. Banyak guru-guru kita yang sudah bergilir untuk mengikuti pelatihan. Kemudian dalam proses penilaian itu pun sekolah kita sudah menggunakan e-raport. Artinya apa? Rapotnya sudah lebih efisien lah dalam proses pengerjaannya. Tidak seperti dulu harus ditulis manual pakai tangan. Nah, sekarang dengan pembekalan pelatihan yang sudah dilakukan oleh
lembaga pendidikan penjamin mutu, itu guru-guru kita sudah sebagian sudah Menggunakan. bisa mengikuti alur pendidikan yang diharapkan, alur proses pembelajaran yang diharapkan. Salah satunya proses penilaian. Jadi guru-guru sudah tidak melakukan penilaian secara manual lagi. Rata-rata guru sudah bisa melakukan penilaian secara elektronik atau e-rapor. Baik Pak, kita pertanyaan yang keenam. Menurut Bapak selaku wali kelas sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru Merdeka Belajar dan terutama pada RPP on Fix atau 1 lembar? Proses pembelajaran Merdeka Belajar yang salah satunya ditandai dengan administrasi yang sangat sederhana yang digembar-gemborkan oleh Pak Mendikbud yang sekarang, Pak Nadiem, yaitu bahwa RPP hanya cukup 1 lembar. Memang secara administrasi sangat membantu atau memperingan pekerjaan guru. Karena tidak seperti dulu yang 1 RPP bisa mencapai 15-20 halaman. Sekarang bisa 1 atau 2 lembar. Mungkin secara administrasi sudah membantu, sudah meringankan kerja guru. Tapi meskipun RPP itu hanya 1 lembar atau 2 lembar, itu proses pembelajarannya pun tetap bisa ditargetkan sesuai dengan yang ada di RPP. Karena memang yang di RPP itu prinsipnya untuk proses pembelajaran yang berulang itu tidak usah ditulis berulang, hanya ditulis sekali saja, sehingga secara administrasi bisa sederhana, tetapi pada prakteknya tetap kita sebagai guru tetap melakukan proses pembelajaran yang sama dengan kurikulum 13 sebelumnya gitu. Dalam RPP on Fix tadi Pak, apakah ada kesulitan dalam guru untuk menjelaskan, karena kan itu cuma 1 lembar, sedangkan RPP kita yang seperti biasa itu mungkin mencapai 30 lembar, itu apakah ada kesulitan dalam untuk menjelaskan pembelajaran tersebut? Ya sebenarnya tergantung kita sebagai guru yang membuat. Memang dalam RPP 1 lembar itu proses pembelajarannya kalau tidak salah, sepengetahuan saya yang baru saya baca, itu kegiatannya untuk dalam 1 RPP itu sama. Kalau misalnya diskusi untuk pertemuan 1 diskusi, pertemuan 2 diskusi, pertemuan 3 diskusi gitu. Jadi yang ditulis di sana diskusi, maka beberapa pertemuan kita selalu mengadakan kegiatan diskusi. Makanya di sana untuk menulisnya tidak terlalu banyak. Kalau selama ini mungkin pertemuan 1 diskusi, langkahnya ditulis. Pertemuan 2 misalnya kita menggunakan metode pendekatan yang lain. Nah, maka itu akan menjadi bermacam-macam. Nah, untuk yang satu lembar ini proses pendekatan belajarnya sama untuk beberapa pertemuan dalam 1 RPP tersebut. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Ya sebenarnya tidak banyak, tidak terlalu strategi tidak diperlukan strategi khusus lah, karena itu proses penerapan RPP 1 lembar itu kan hanya administrasinya saja. Jadi pada saat prakteknya di kelas, insya Allah hampir sama lah dengan pembelajaran kurikulum K13. Kita masih mengawal, membantu anak-anak untuk melakukan proses pembelajaran. Insya Allah tidak ada hal yang terlalu khusus dipersiapkan lah untuk proses penerapan proses pembelajaran Merdeka Belajar ini. Baik Pak. Selanjutnya, menurut sumber yang saya cari dari konsep belajar Merdeka, USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa ini Pak dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan ataupun bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Bapak itu sangat efektif atau tidak? Ini kan baru penduga-duga saja, karena asesmen ini kan belum diterapkan. Jadi
lembaga survei, laporan, pelaksanaan itu belum ada. Ini kan baru ide dari Pak Mendikbud bahwa nanti USBN itu akan diganti dengan ujian asesmen yang mungkin secara materi itu lebih menggali, memang secara substansi itu lebih menggali seberapa banyak atau seberapa jauh kompetensi yang dimiliki siswa. Karena dengan ujian asesmen itu akan diketahui bahwa anak itu bisa melakukan atau bisa mempunyai kompetensi tertentu secara detail. Jadi tahu bahwa anak kita itu bisa melakukan sesuatu berdasarkan kompetensi yang dicapai tidak. Karena memang melalui asesmen itu tidak hanya secara teori, anak-anak mungkin nanti bisa jadi dilakukan tugas portofolio, bahkan dilakukan tugas praktek gitu. Nah, iya, diperlukan itu. Nah, makanya mungkin secara tujuan, secara teori asesmen ini mungkin lebih bagus. Iya, lebih baik karena bisa memacu anak untuk belajar lebih dalam gitu. Nah, karena nanti ujiannya tidak hanya tertulis, tidak hanya bisa hanya klik saja, tapi mereka mungkin harus melakukan sesuatu yang harus diterapkan di depan penguji gitu. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Bisakah Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum K13? Proses pembelajaran kurikulum 2013 itu teorinya, secara teori bahwa proses pembelajaran itu menitik beratkan pada siswa sebagai subjek belajar. Jadi subjek pembelajaran artinya anak menjadi satu-satunya titik yang melakukan pembelajaran itu terpusat pada anak gitu. Jadi guru sifatnya hanya sebagai pendamping atau motivator pada saat proses pembelajaran. Jadi kalau anaknya itu ibaratnya tidak mau berusaha secara aktif, maka nanti hasilnya ya tidak bisa maksimal gitu. Meskipun guru yang mendampingi sebagai motivator itu sangat pintar, karena anaknya itu tidak aktif, maka nanti hasilnya juga tidak maksimal gitu. Menurut Bapak, apakah ada kendala dalam proses pembelajarannya selama wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini? Selama wabah COVID ini memang anak-anak harus belajar menggunakan sistem daring atau jarak jauh. Ya, kita tahulah kita ini sekolah tinggal di desa. Jadi anak-anak kita tidak semuanya memiliki sarana untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Ya, meskipun tidak sampai 80%, masih ada sekitar 20% lah kalau di persentase. Saya melihat di kelas-kelas itu ada anak yang sudah melapor kalau dikasih tugas dia tidak bisa, dia datang ke sekolah minta secara manual, tatap muka gitu. Nah, karena dia tidak mempunyai sarana. Nah, ini harus inilah salah satu kendala memang yang pokok pada saat proses pembelajaran daring. Karena daring ini sangat memerlukan sarana, salah satunya yaitu adalah handphone dan jaringan. Nah, kalau tidak ada itu ya tidak bisa. Itu Pak, kalau misalnya kan di desa kebanyakan kan anak tuh sinyal juga masih susah. Terus kalau untuk anak SD kan masih belum bisa main handphone. Nah, itu seperti apa Pak dalam cara penilaiannya nanti? Melalui orang tuanya. Jadi terutama anak-anak yang kelas 3, di kelas 3 ke bawah atau kelas 4 ke bawah itu yang belum familiar dengan handphone, maka tugas itu melalui orang tua. Seakan-akan orang tua yang membantu guru untuk melakukan proses penilaian, proses pembelajaran, membantu guru yang ada di rumah atau di sekolah gitu. Jadi mungkin nanti misalnya kita memerlukan tugas membaca, maka orang tua harus melakukan perekaman yang dikirimkan kepada kita selaku guru. Kemudian ataupun kalau misalnya kita mengirimkan video pembelajaran, ya orang tua yang melakukan proses pembelajaran yang di rumah gitu, yang membantu kita gitu. Ya, Pak. Lanjut Pak, pertanyaan yang terakhir. Menurut Bapak, penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana? Apakah RPP KTSP, RPP K13, atau
Merdeka Belajar yang disebut saya tadi dengan ONFIX. Secara administrasi RPP yang paling mudah adalah RPP 1 lembar, karena kita tidak banyak melakukan pekerjaan, ya tinggal prakteknya saja. Kita bisa tidak menerapkan RPP 1 lembar itu secara maksimal untuk proses pembelajaran di kelas. Jadi secara administrasi lebih mudah. ONFIX. Iya, RPP 1 lembar. Baik. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Bas yang sudah bersedia untuk saya wawancarai. Sama-sama. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyimpulkan hasil wawancara bersama dengan guru saya tadi, bahwasanya di SD saya di sini memang masih menggunakan KTSP. Karena apa? Karena fasilitas sarana dan prasarana penunjang sekolah di sini masih kurang. Itu juga merupakan faktor dari daerah saya sendiri, karena daerah saya di sini yaitu daerah pedesaan. Sedangkan hasil pembelajaran KTSP ini juga bisa diimplementasikan pada kurikulum saat ini, di mana permasalahan dan kekurangan yang terjadi dalam menggunakan KTSP. Sedangkan untuk program yang tepat pada K13 di PPK ini bisa diterapkan antara lain misalnya seperti awal dan akhir pada pembelajaran. Bisa diajarkan doa, kegiatan inti, bisa diajarkan kerjasama. Karena pada dasarnya kurikulum di sini menggunakan pendekatan saintifik, di mana pelatihan dan pembimbingan pada K13 di sini masih pada tahun ajaran baru. Untuk pengisian rapot di sini juga sudah menggunakan e-rapot. Jadi dengan menggunakan e-rapot itu tersendiri bisa memudahkan guru dalam untuk melakukan penilaian pada saat akhir sekolah nanti. Selama wabah COVID-19 ini banyak sekali kendala yang terjadi pada proses pembelajaran, yaitu yang pertama sulitnya mencari jaringan di desa saya sendiri, karena di desa saya sendiri juga di sini jaringannya masih tidak terlalu stabil. Nah, sedangkan untuk fasilitas itu memerlukan handphone, dimana handphone ini juga untuk anak SD itu belum terlalu mengerti. Jadi guna dari itu orang tua akan membantu anaknya dalam proses pembelajaran, dan itu juga akan membantu seorang guru. Yang selanjutnya yaitu kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini juga menurut guru saya di sekolah ini lebih enak menggunakan kurikulum yang berbasis ONFIX tadi, karena pada kurikulum ONFIX ini tidak berjauh beda dengan K13 itu sendiri. Hanya saja mengurangi ADM guru, ditiadakan, dan ada hak penuh untuk dalam mengimplementasikan belajar terlebih dahulu.